Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ingin bercerita. Imam Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, pengarang kitab Minahus Saniyah, itu menceritakan di dalam kitab Minahus Saniyah bahwasanya ada seorang ulama yang bercerita. Kata seorang ulama ini berkata, aku selalu menjaga perutku daripada sesuatu yang haram dan yang subhat. Artinya aku tidak akan memakan sesuatu terkecuali sesuatu itu sudah kupastikan itu betul-betul halal, halalan thayyibah, tidak subhat apalagi haram. Lalu apabila aku membaca Al-Quran, kata beliau, dalam satu ayat Al-Quran itu maka akan terbuka bagiku 70 ilmu. Artinya hikmah daripada aku menjaga perutku daripada sesuatu yang halal itu, aku mudah memahami Al-Quran itu. Satu ayat Al-Quran itu aku baca, aku paham 70 macam ilmu dari satu ayat itu. Jadi terbuka, futuh denganku. Hikmahnya itu diantara salah satu hikmah, diantara yang lain juga banyak. Beribadah itu enak, khusyuk itu enak. Lalu pada suatu ketika aku diundang oleh seseorang untuk makan ke rumahnya. Cuman orang yang mengundang ini dia pakai rumusnya H3, yaitu halal, haram, hantam. Artinya dia rumusnya ya yang penting uang, yang penting harta. Dia nggak peduli apakah jalannya haram, apakah jalannya halal. Jadi uangnya itu, hartanya itu bercampur antara yang haram dan antara yang halal. Jadi banyak yang subhat di situ. Karena aku diundang, lalu aku disajikan makanan. Mau nggak makan, nggak enak. Lalu akhirnya aku makan sedikit, kata beliau. Nah, aku makan sedikit dari makanan orang itu, lalu aku pulang ke rumah. Sampai ke rumah aku baca Al-Quran, kata beliau. Satu ayat ku ulangi 70 kali satu ayat itu. Satu pun ilmu tak ku dapatkan, kata beliau. Yang asalnya satu ayat Al-Quran ku dapatkan 70 ilmu. Sekarang setelah ku makan makanan yang subhat, yang tak pasti halal dan haramnya, maka tidak lagi terbuka ilmu bagiku walaupun ku ulangi 70 kali. Khusyuk sulit, ibadah berat, mata ngantuk. Nah, jadi itu mudarat. Hikmah dari kisah ini kita ambil, artinya itulah jahatnya makanan yang haram, makanan yang subhat itu, dia akan berefek kepada kepribadian kita. Makanan yang halal, makanan yang haram itu akan menyebabkan perilaku kita menjadi perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk. Akan timbul sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari itu. Karena makanan yang haram itu akan berefek kepada kepribadian kita. Itu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram sya'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang memakan makanan yang haram, maka pasti akan jahatlah perilaku anggota badannya, mau ataupun tidak mau, pasti akan terjadi. Itu memang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang baik, jika kita ingin menjadi orang yang soleh, jika kita ingin mudah dalam beribadah, jika kita ingin mudah dalam melaksanakan khusyuk, jika kita ingin pikiran-pikiran kita hanya timbul pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, maka salah satu jalan yang pertama adalah dengan menjaga makanan kita, jaga mulut kita, jaga perut kita, jangan sampai masuk barang-barang yang subhat, apalagi barang-barang yang haram. Begitu pula jika kita ingin punya anak dan istri yang soleh dan solehah, maka jagalah mereka daripada makanan-makanan yang haram dan makanan-makanan yang subhat. Berikanlah kepada mereka makanan yang pasti halalan thayyibah, maka niscaya perilaku mereka, sikap mereka, sifat mereka, dan pikiran mereka akan selalu menimbulkan akan menimbulkan semua yang positif-positif. Maka akan membawa perilaku-perilaku yang baik.
Sebaliknya apabila kita berikan sesuatu yang tak jelas, apalagi sesuatu yang jelas haram, maka itu akan menyebabkan perilaku mereka menjadi perilaku yang buruk. Maka jika kita punya keluarga, punya anak yang punya perilaku yang tidak baik, maka segeralah introspeksi diri, renungkanlah, jangan-jangan selama ini aku telah memberikan kepada mereka makanan yang kurang baik. Semoga ada manfaatnya dengan kita semua. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.